Kali ini kita akan bahas salah satu kitab itu yang sangat misterius sekali. Kitab ini sebenarnya sangat masyhur atau terkenal sekali, banyak dibaca dan diamalkan oleh kaum muslim. Nama kitabnya yaitu Kitab Majmu' Syarif. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 ya, investigasi supranatural tanpa batas. Kitab Majmu' Syarif adalah salah satu kitab yang terdiri kurang lebih itu 150-an halaman. Majmu' Syarif maknanya itu adalah kumpulan kemuliaan pemirsa. Dalam kitab ini banyak hal-hal mulia yang ditulis itu oleh pengarangnya. Banyak kaum muslim yang mempunyai kitab ini dan mengamalkannya. Karena memang kitab ini sangat masyhur ataupun terkenal sekali ya. Membelinya pun itu tidak cukup sulit pemirsa. Hampir setiap toko buku itu menjual kitab Majmu' Syarif ini. Kitab ini cukup misterius ya, karena ada satu hal yang cukup janggal, yaitu pengarangnya anonim atau pengarangnya itu tidak diketahui. Dalam kitabnya sendiri itu juga tidak ditulis siapa pengarangnya pemirsa. Tapi kalau dilihat dari isi ataupun ciri-ciri kitabnya, pengarang tersebut itu adalah seorang ulama ahli hikmah atau hukamah dan seorang ulama yang tentunya adalah ahli dzikir. Sesungguhnya kita perlu tahu bahwa kitab-kitab misterius yang tanpa identitas pengarang tersebut sebenarnya itu bukan hanya satu pemirsa. Mungkin itu ada puluhan kitab yang tersebar di Nusantara ini. Mungkin pemirsa sekalian itu punya kitab yang pengarangnya anonim atau tidak diketahui. Silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Lalu timbul pertanyaan, mengapa pengarangnya tidak mencantumkan nama dirinya atau identitas dirinya? Nah, untuk menjawab hal ini tidaklah mudah pemirsa. Namun kita bisa sedikit mengambil ibroh dari ulama-ulama terdahulu. Di zaman dulu itu banyak ulama yang ingin mensedekahkan ilmu ya, melalui kitab-kitab yang ditulisnya. Caranya yaitu dengan menulis kitab lalu ditaruh di suatu tempat, mungkin seperti masjid, pasar, atau pondok dan lain sebagainya. Pokoknya tempat-tempat yang sering dikunjungi orang. Tujuannya itu agar suatu saat kitab tersebut ditemukan seseorang dan dibaca serta diamalkan, sehingga si pengarang atau si ulama tersebut akan mendapatkan pahala dari sedekah ilmunya itu. Namun dalam penulisan kitab itu pemirsa, si ulama tersebut itu tidak mencantumkan jati dirinya. Hal itu karena ulama tersebut tidak ingin dikenal banyak orang. Dia menyembunyikan segala ibadahnya agar tidak dipuji-puji atau disanjung-sanjung seseorang. Semua itu dilakukan untuk menjaga kemurnian ibadahnya agar semata-mata hanya untuk Allah saja, yaitu menghindari sifat yang namanya sifat riya. Ulama-ulama seperti itu ya biasanya sudah meninggalkan keduniaannya. Yang mereka fokuskan adalah untuk amal ibadah akhirat dan mencari ridho Allah semata pemirsa. Penampilan mereka pun itu juga tidak seperti ulama pada umumnya ya. Mereka itu tidak pakai sorban ataupun gamis atau baju takwa atau udeng-udeng dan lain sebagainya. Mereka layaknya itu seperti manusia biasa seperti kita ini. Pakai pakaian umum ya, mungkin ya kaos atau celana jeans atau celana yang lain dan lain sebagainya. Tidak menunjukkan keislamannya di hadapan orang lain. Sehingga pasti orang mengira itu bukan ulama. Nah, seperti itu. Mungkin itulah yang melatar belakangi penulis kitab Majmu' Syarif tersebut. Kalau kita lihat isi kitab tersebut ya, di dalamnya berisi tentang amalan-amalan zikir. Kurang lebih itu ada 60-an bab yang ditulis oleh pengarangnya. Bab di awal kitab itu dibuka dengan fadilah ataupun manfaat membaca surat Yasin. Kemudian dilanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu penulisan teks surat Yasin secara lengkap. Setelah surat Yasin ya, dalam kitab ini dituliskan juga surat-surat yang cukup panjang yang banyak mengandung manfaat ya, seperti surat Al-Mulk, surat Al-Kahfi, surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan lain sebagainya.
Kurang lebih itu kalau dihitung ada 9 surat yang cukup panjang yang ditulis oleh pengarangnya. Ditulis juga dalam kitab ini ayat-ayat khusus yang mengandung berbagai khasiat seperti keselamatan, kekuatan, pengasihan, dan lain sebagainya. Ayat-ayat itu dinamakan dengan ayat 7, ayat 15, dan ayat 5. Kemudian ditulis juga amalan Rotibul Haddad, yang mana amalan ini adalah warisan dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang fadilahnya ataupun manfaatnya itu sangat besar sekali. Banyak para habaib yang menganjurkan seluruh umat Islam itu untuk mengamalkan Rotib Haddad ini. Selain itu sedikit ditulis juga bab fikih mengenai jenazah pemirsa, yaitu tata cara memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan, memberi nisan, sampai dengan mendoakannya dengan bacaan-bacaan talqin, tahlil, dan doa arwah. Terus kemudian tertulis juga doa-doa pendek ya, seperti doa bulan Asyura, doa bulan Ramadan, doa nifsu Sya'ban, doa pagi dan sore, doa tolak bala, dan lain sebagainya. Dan yang paling menakjubkan dari kitab Majmu' Syarif ini adalah pengarangnya itu menulis atau mencantumkan 2 doa besar, yang mana kedua doa ini terkenal sebagai rajanya doa di seluruh dunia. Tertulis juga 7 doa misterius yang dinamai dengan doa 7 haikal. Nah, doa ini ada 7 macam yang diambil itu dari ayat-ayat Al-Quran yang agung pemirsa. Pengarang kitabnya menganjurkan untuk mengamalkan doa ini secara rutin karena memang fadilahnya menurut pengarang kitab tersebut sangat besar sekali. Selain itu masih banyak sekali ya materi-materi yang ditulis di dalam kitab Majmu' Syarif ini, yang kesemuanya itu adalah zikir-zikir kepada Allah yang berupa kalimah-kalimah thayyibah. Silahkan bagi pemirsa sekalian ya yang berminat memiliki kitab ini dan ingin mengamalkan isinya, bisa beli di toko-toko buku atau toko-toko Islam. Yang beredar saat ini ada banyak versi ya, dan sudah bervariasi dalam ukuran serta penulisannya. Yang terjemah itu juga sudah banyak, bahkan yang terjemah itu lebih tebal dari yang seperti ini yang bukan terjemahan. Sebenarnya dengan memiliki satu kitab ini dan diamalkan dengan baik, Anda itu sudah bisa menjadi ahli dzikir ataupun ahli spiritual. Anda bisa mengobati, Anda bisa meruqyah, Anda bisa mungkin membantu hajat-hajat orang lain apapun hajatnya. Karena memang di dalamnya itu banyak mengandung amalan-amalan itu yang sangat dahsyat sekali pemirsa. Saya sendiri ya itu juga sangat senang mengutip serta mengamalkan doa-doa ataupun ayat-ayat di dalam kitab ini pemirsa. Biasanya ketika berziarah ataupun dimintai tolong untuk mendoakan sesuatu atau untuk meruqyah, saya jujur selalu memakai kitab ini. Entah kenapa di mata saya pribadi, aura kitab ini sangat bagus dan menarik sekali. Mungkin ya karena pengaruh aura tersebut sehingga kitab ini sangat terkenal pemirsa. Meskipun pengarangnya itu sangat misterius. Nah, terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.